Kamu yang ambil kan? Demi Tuhan, Bu, saya nggak ambil apa-apa. Terus kalung itu hilang dari kamar ibu. Sebelum lanjut nonton, dibantu tekan tombol subscribe dulu yuk, biar Mimin makin semangat buat video berikutnya. Terima kasih. Bu, tehnya sudah jadi. Taruh saja di situ. Iya, Bu. Dewi, sini dulu. Iya, Kak. Nih, nasi sisa hajatan semalam. Cocok buatmu sih, Dewi. Lumayan kan, daripada mubazir. Lagian makanan beginian pasti jarang kamu makan waktu dulu. Iya, Kak, terima kasih. Nanti Dewi makan. Ya iyalah, dimakan nanti. Masa dibuang diam-diam? Kalau sudah jadi istri orang itu, harus tahu diri, Dewi. Iya, Bu. Jangan mentang-mentang Toso sayang sama kamu, terus kamu merasa paling berharga di rumah ini. Saya tidak pernah berpikir begitu, Bu. Ya, baguslah. Kalau sadar diri. Pagi semuanya. Pagi, Mas. Mau berangkat kerja. Iya, Bu. Kamu sudah sarapan, sayang? Belum, nanti aja, Mas. Kan sudah aku kasih nasi hajatan. Maksud kakak? Ya, nggak apa-apa dong. Aku cuma berbagi makanan. Kamu nggak apa-apa, sayang? Aku baik-baik aja kok, Mas. Toso, ibu cuma mau bilang hati-hati. Maksud ibu? Jangan terlalu percaya sama wanita yatim piatu. Kita nggak pernah tahu isi hati orang. Mana tahu niatnya cuma mau cari untung dari keluarga kita. Ibu. Ibu cuma mengingatkan. Dewi itu istriku, Bu. Aku percaya sama dia. Percaya boleh, Toso. Tapi jangan sampai dibutakan. Aku tahu apa yang aku lakukan, Kak. Mas, gak usah debat gara-gara aku. Kamu itu istriku. Aku nggak suka kalau ada yang nyakitin kamu. Baru juga nikah, sudah dibela mati-matian. Aku berangkat dulu. Nanti kalau ada apa-apa bilang sama aku ya. Iya, Mas, hati-hati di jalan ya. Halo, Bu Dewi, maaf ganggu. Saya cuma mau kasih kabar soal data supplier kemarin. oh iya, Mas. Gimana hasilnya? Bu, lihat tuh. Ada apa, Lisa? Si Dewi lagi teleponan sambil senyum-senyum gitu. Mencurigakan, Bu. Lah, sama siapa memang? Mana aku tahu. Tapi kayaknya cowok deh. Ibu dari awal juga sudah curiga. Coba deh, perhatiin. Kalau sama perempuan, mana mungkin suaranya dilembutin begitu? Iya, Mas. Tolong jangan dulu bilang ke siapa-siapa ya. Nah kan, dengar nggak, Bu? Jangan bilang ke siapa-siapa katanya. Pasti ada main. Ngomongin apa sih dari tadi serius banget? Nah, pas banget kamu keluar. Memang kenapa, Kak? Istrimu tuh... Dewi kenapa? Toso, ibu cuma khawatir. Khawatir apa, Bu? Itu si Dewi sering teleponan sama pria lain. Teleponan? Iya. Dari tadi mencurigakan ngomong pelan. Bilangnya, jangan kasih tahu siapa-siapa lagi. Ibu takut kamu terlalu percaya sama dia. Bu, Kak, jangan langsung mikir negatif dulu. Lah, terus harus gimana lagi? Fakta di depan mata, begitu. Perempuan kalau sudah mulai sembunyi-sembunyi, biasanya ada sesuatu. Dewi bukan orang seperti itu. Ada apa? Telepon dari... siapa tadi? Oh, cuma urusan kerja kok, Kak. Kerja apa sampai ngomong pelan-pelan segala? Iya, kenapa harus dirahasiakan? Bukan dirahasiakan, Kak. Cuma, Atau jangan-jangan cowok spesial? Sudah cukup.
Aku percaya sama Dewi. Halah, kamu terlalu membela dia. Karena dia istriku, Bu. Aku tahu Dewi nggak akan macam-macam. Nanti kalau kamu kecewa, jangan bilang kami nggak pernah ngingetin. Aku lebih pilih percaya sama istriku daripada percaya prasangka. Makasih ya, Mas. Di tengah fitnah dan prasangka yang terus datang, Toso memilih tetap percaya pada Dewi. Tapi tanpa mereka sadari, rahasia besar Dewi perlahan mulai mendekati waktu untuk terungkap. Dewi bagian pojok sana masih kotor. Mata kamu kemana sih? Oh iya, Bu. Maaf, tadi belum kelihatan. Dewi, habis ini cucian baju belum kan? Belum, Kak. Ini piringnya baru selesai setengah. Ya ampun, kerja begitu aja lama banget sih. Kalau aku jadi Mas Toso, aku udah pusing lihatnya. Iya, Kak. Aku percepat. Ya sudah kalau gitu. Jangan lama-lama kayak orang belum makan aja. Dewi, nanti jangan lupa setrika baju Toso. Dia suka kalau bajunya rapi. Iya, Bu. Sama kamar tamu dibersihin juga. Debunya sudah banyak sampai kelihatan. Baik, Bu. Garamnya jangan kebanyakan ya. Nanti Mas Toso nggak suka. Iya, Kak. Aku udah cicip tadi. Terus habis masak bikinin aku kopi ya. Yang jangan kemanisan. Iya, Kak. Dewi, sudah kerjain apa aja? Iya, Kak. Ada apa? Itu tanaman depan rumah belum disiram. Dewi, jemurannya jangan sampai kehujanan. Langit mulai mendung tuh. Iya, Bu. Dewi cepat. Itu kok belum selesai? Dari tadi kok lama banget sih? Iya, Kak. Sebentar lagi selesai kok. Niat baik Toso yang ingin Dewi beristirahat di rumah, justru dimanfaatkan ibu mertua dan kakak iparnya. Sedikit demi sedikit, Dewi diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Ya Tuhan, kemana kalung ibu? Tadi masih ada di sini. Coba dicek lagi, Bu. Ibu sudah cari dari tadi, tapi nggak ada. Bu, ada apa? Nah, kamu, mana kalung ibu? Kamu yang ambil kan? Demi Tuhan, Bu. Saya nggak ambil apa-apa. Terus kalung itu hilang dari kamar ibu. Jangan bohong kamu. Saya benar-benar nggak tahu. Bu, saya nggak pernah menyentuh barang ibu. Tapi cuma Dewi yang sering keluar masuk kamar ibu. Saya masuk kamar ibu cuma buat bersih-bersih sama naruh cucian. Kak, Ya, justru itu. Kesempatan buat ambil barang kan ada. Kak Lisa, jangan ngomong begitu. Saya nggak pernah ambil apapun. Ibu sudah bilang dari awal sama Toso. Orang kalau asal-usulnya nggak jelas itu, susah dipercaya. Orang kalau asal-usulnya nggak jelas itu, susah dipercaya. Ada apa ya? Kenapa ibu marah-marah? Ya sudah, aku lihat dulu deh.
Loh, ada apa ini ribut-ribut? Pas banget kamu pulang. Kalung ibu hilang. Hilang? Maksudnya gimana? Kalung emas, ibu nggak ada. Dan ibu curiga sama Dewi. Dewi? Mas, aku sumpah, aku nggak ambil. Kalau bukan dia, siapa lagi? Di rumah ini cuma dia yang sering masuk kamar ibu. Bu, Kak, jangan nuduh tanpa bukti. Toso, ibu ini ibumu. Masa kamu lebih percaya sama istrimu daripada ibu sendiri? Aku bukan nggak percaya sama ibu, tapi kita juga nggak bisa langsung nuduh Dewi begitu aja. Kamu tuh terlalu dibutakan cinta. So, Cukup, Kak. Dewi, kamu benar nggak tahu soal kalung itu? Aku nggak tahu apa-apa, Mas. Demi Tuhan. Terserah kalian lah. Nanti kalau ada yang hilang lagi, jangan salahkan ibu. Tidak mengingatkan dari awal. Di rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang, Dewi justru harus terus menghadapi prasangka dan tuduhan yang perlahan mengikis hatinya. Pak Toso, ini sudah keterlaluan. Maaf, Pak. Ini minggu ketiga, minggu lalu sayur datang busuk. Kemarin ayamnya bau. Sekarang sayur sayurannya rusak semua. Sebenarnya kerja kalian bagaimana sih? Saya juga bingung, Pak. Supplier kirim barang dalam kondisi bagus. Saya sendiri yang cek waktu datang. Kalau bagus waktu datang, terus kenapa pas dipakai di dapur malah rusak? Itu yang sedang saya cari tahu, Pak. Karena sebelumnya nggak pernah begini. Kamu tahu nggak dampaknya apa buat perusahaan? Klien komplain semua. Acara hampir berantakan gara-gara makanan telat keluar. Saya sudah coba ganti bahan baru secepat mungkin, Pak. Dan perusahaan keluar biaya 2 kali lipat. Pak Toso, saya percaya sama kemampuan kamu selama ini. Makanya saya angkat kamu jadi manajer catering. Terima kasih, Pak. Saya juga selalu berusaha maksimal. Tapi kalau masalah seperti ini terus berulang, saya jadi ragu. Pak, tolong beri saya waktu. Saya yakin ada sesuatu yang tidak beres. Maksud kamu, Saya curiga ada yang sengaja merusak bahan baku sebelum dipakai. kamu punya bukti. Belum ada, Pak. Tapi saya merasa ada yang aneh. Dengar ya Pak Toso, dunia kerja itu bukan soal perasaan atau curiga-curigaan. Saya paham, Pak. Saya butuh hasil. Kalau begini terus, posisi kamu bisa diganti. Pak, Saya kasih kamu kesempatan terakhir buat membereskan semuanya. Jangan sampai ada masalah lagi minggu depan. baik, Pak. Saya akan selesaikan. Silakan kembali kerja. Untuk pertama kalinya sejak menjadi manajer catering, Toso merasa posisinya benar-benar terancam. Tapi di balik semua kekacauan itu, ia yakin ada seseorang yang sengaja ingin menjatuhkannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan di episode berikutnya. Too late to be less a man.